Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Altaf dengan NIM 212310224 dari Pendidikan IPA 2021. Nah, di sini saya akan mengkomunikasikan laporan virtual lab fluida statis dan laporan virtual lab fluida dinamis. Di sini saya diampu oleh Dr. Randa Murtiani, MPD, dalam mata kuliah Fisika Umum. Nah, fluida statis. Tujuan percobaan pertama yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua yaitu mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Yang kedua, kompetensi. Mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Yang ketiga yaitu teori dasar. A adalah tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan hidrostatis di suatu titik, kita dapat memperhatikan gambar ini. Nah, pada gambar ini, titik Q yang mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air, titik tersebut akan mendapatkan tekanan, yaitu berasal dari tekanan udara luar atau PO, dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik Q berbentuk balok dengan ketinggian H, tekanan akibat berat air yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangan, pH adalah tekanan di kedalaman H dengan satuan Pascal. Yang kedua yaitu Rho, massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang ketiga yaitu G, gravitasi, percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Lalu H adalah kedalaman zat cair atau meter. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan di seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan ini adalah yang kemudian disebut dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Secara sistematis, gaya apung dirumuskan dengan FA sama dengan Rho V kali G kali FBF. Dengan keterangannya yaitu FA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan N, dan Rho V adalah massa jenis fluida yang satuannya adalah kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan m per s kuadrat. Lalu adalah VBS adalah volume benda tercelup meter kubik. Gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Bisa dilihat di sini adalah konsekuensi gaya Archimedes dengan terapung, melayang, dan tenggelam. Di sini juga ada rumus-rumus atau besaran-besaran apa saja yang dapat dalam konsekuensi gaya Archimedes. Nah, setelah itu kita akan melakukan atau mendemonstrasikan virtual lab dengan alat dan bahan. Yang pertama adalah komputer atau laptop, yang kedua yaitu software simulasi, dan ketiga yaitu jaringan internet stabil. Nah, sekarang kita masuk kepada prosedur kegiatan.
Untuk mengukur tekanan hidrostatis, kita harus mengakses link percobaan berikut. Maka akan keluar tampilan seperti gambar dengan link yaitu https://pad Colorado Education Sim HTML under pressure latest under pressure in HTML. Yang kedua yaitu beri tanda centang pada kolom ruler dan grid untuk mempermudah membaca ketinggian fluida. Yang ketiga yaitu ukur tekanan mula-mula ketika ketinggian air 1,5 wadah. Lalu ubah ketinggian air menjadi lebih dari setengah wadah. Ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah. Lalu amati perubahan tekanan yang terukur ketika ketinggian air berubah-ubah. Catat hasil percobaan dalam tabel pengamatan. Ganti fluida dengan jenis lain selain air dan ulangi langkah 6-10. Apakah kesimpulan yang diperoleh? Lalu kita akan menghitung volume benda menggunakan hukum Archimedes. Pertama, akses link percobaan di bawah akan keluar pada seperti gambar dengan link yaitu https pad Colorado Edu Sims destinasi and bukoni in HTML. Pilih menu kolom ukur di bagian pojok kiri atas. Atur massa jenis fluida menjadi 1 kg per liter. Lalu pilih material dan atur massa yang diinginkan. Catat volume fluida mula-mula sebagai volume awal pada tabel. Pindahkan material ke atas pengukur gaya yang berada di luar permukaan air. Catat hasil pengukuran berat benda ke dalam tabel. Celupkan material ke dalam fluida yang di bawahnya terdapat alat pengukur gaya. Lalu catat data hasil pengukuran gaya benda dalam fluida dan juga volume akhir fluida. Ulangi langkah percobaan dengan jenis material yang sama atau yang berbeda dan juga masanya berbeda-beda dan jenis fluida yang berbeda. Tuliskan dalam tabel hasil pengamatan pengolahan datanya. Nah, di sini ada pengolahan data pada tekanan hidrostatis dengan ketinggian air 0,5 meter yang dengan tekanan yang diukur yaitu 105,456 RPE atau ya begitu. Yang kedua yaitu 1 meter yaitu 100.000 10,722 kPa kilo Pascal. Yang ketiga yaitu 1,5 meter dengan tekanan yaitu 100.000 15.988. Yang kedua 2 meter yaitu 120.973 kilo Pascal. Yang kelima yaitu 2/2,5 meter dengan tekanan 125.541 kPa. Yang ketiga yaitu 3 meter dengan tekanan 130,669 kPa. Kesimpulannya yaitu hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman suatu zat cair. Semakin besar kedalamannya, maka semakin besar tekanan hidrostatis, begitu pula sebaliknya. Nah, ini beberapa ketinggian zat lainnya, yaitu dengan 0,5 meter dengan tekanan yang diukur yaitu 104.688. 1 meter dengan tekanan 108.000 180. 1,5 itu 111.356. Yang keempat itu 2 meter 114.986. Yang kelima yaitu 2,5 meter dengan tekanan 118.126.
Yang keenam itu 3 meter dengan tekanan 121.866. Nah, dengan cairan lainnya yaitu madu dengan ketinggian 0,5 meter yang tekanannya diukur yaitu 108.116 dengan ketinggian madu 1 meter yaitu 114.989. Yang ketiga yaitu 1,5 meter dengan tekanan 122.145. Yang keempat itu 2 meter dengan 129.142. 2,5 meter 135.687. Yang keenam yaitu 3 meter 142.994. Nah, kemungkinan pendapat faktor-faktor yang mempengaruhi hidrostatis yaitu massa zat cair. Nah, di sini kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu zat cair. Jika massa jenis zat cair makin besar massa jenisnya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Yang kedua yaitu kedalaman zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Yang ketiga yaitu percepatan gravitasi atau G. Percepatan gravitasi juga dapat dipengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Percepatan gravitasi dikombinasikan dengan massa jenis zat, maka akan menghasilkan besaran berat zat cair. Jika tekanan ketinggian air semakin tinggi atau semakin banyak, maka semakin tinggi pula tekanan hidrostatisnya. Nah, jika massa jenis benda yang dicelupkan dalam suatu fluida, bagaimanakah volume benda saat jenis fluida diubah menjadi air atau minyak? Nah, jawabannya di sini adalah fluida massa jenis air lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan fluida minyak atau bensin. Ini disebabkan karena massa jenis lebih besar jika dibandingkan dengan massa jenis minyak yang lain. Lalu, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat ketika dicelupkan ke dalam fluida? Ada yang tenggelam dan ada yang melayang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, benda-benda yang tenggelam artinya rho fluida lebih kecil daripada rho benda yang mengapung. Artinya, fluida lebih besar daripada rho benda yang melayang. Artinya, rho fluida sama dengan rho benda. Nah, kesimpulannya adalah tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suhu benda. Tekanan ini terjadi adanya gravitasi. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi benda hidrostatis, yaitu massa jenis, kedalaman zat, dan kecepatan gravitasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fluida dinamis. Tujuan percobaan yang pertama adalah menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua yaitu mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil laporan analisis terkait percobaan fluida dinamis. Yang kedua yaitu kompetensi. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Nah, yang ketiga itu teori dasar. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas
menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Nah, perhatikan pada gambar ini. Pada gambar ini menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berada pada luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah F1 dan di titik Q adalah F2. Sementara itu, A1 sama dengan A2 adalah luas penampang pipanya. Jika debit didefinisikan pada volumenya yang mengalir pada satuan setiap detik, maka dapat dituliskan Q sama dengan FV per delta T. Dalam selang waktu sebesar delta T, elemen fluida dalam penampang pipa A akan bergerak sejauh delta L, di mana delta L A sama dengan F, sehingga persamaan 1 dapat ditulis dengan Q sama dengan delta L kali A per delta T. Karena delta A sama dengan delta T, delta A per delta T sama dengan F, sama dengan V. Maka persamaan 2 dapat ditulis dengan Q sama dengan A kali V. Untuk pipa dengan luas penampang berbeda, laju aliran fluida bernilai tetap, sehingga A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas untuk aliran massa yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa dalam aliran fluida. Dari persamaan ini ditunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik dibandingkan terbalik dengan sesuai penampang yang tegak lurus arus itu. Dari gambar juga dapat diperhatikan bahwa rapat garis arus di persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan fluida. Nah, yang kedua adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang atau disebut juga dengan A. Hubungan antara gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Nah, pada gambar yang ditunjukkan ini, fluida yang mengalir pada ujung A ke ujung B. Hal ini dapat terjadi karena ujung A lebih besar dari ujung B. Pada gambar ini ditunjukkan fluida yang mengalir pada ujung A dan ujung B. Oleh karenanya, perbedaan tekanan ini, elemen fluida yang mengalir sepanjang A delta L1 akan terdorong oleh gaya F1, kemana di tekanan ini elemen fluida akan mengalir. Nah, akan mengalir dan terdorong oleh gaya F1 karena tekanan ρ1. Maka setelah selang waktu delta T, fluida pada ujung kanan atau pipa ujung B telah bergerak sejauh delta L. Kita dapat definisikan usaha yang dilakukan oleh gaya F1 sepanjang delta L1 adalah W1 sama dengan ρ1 kali A1 kali delta L1. Sedangkan F melakukan usaha sepanjang delta L2 sebesar W2 sama dengan min P2 kali A2 kali delta L2. Usaha total yang dilakukan terhadap fluida adalah W total sama dengan W1 tambah W2 sama dengan ρ1 kali A1 kali delta L1 dikurang ρ2 kali A2 kali delta L2. Nah, selanjutnya di sini ada dalil Torricelli. Dalil Torricelli menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat diprediksikan posisi air akan sampai di tanah. Nah, perhatikan pada gambar ini. Gambar ini memperlihatkan fluida keluar dari tangki lewat lubang tangki dengan jarak H dari permukaan fluida. Permukaan air ini permukaan air pada tangki dianggap
penampang 1 atau A1 dan lubang dianggap dengan penampang 2 atau A2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dapat tangki turunnya lambat sehingga F1 sama dengan 0 serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang sendiri. Jadi, ρ1 tambah setengah ρV2 sama dengan ρGH1 sama dengan ρ2 tambah setengah ρV2 kuadrat tambah ρGH2. Nah, rumus yang dihasilkan yaitu F2 sama dengan akar 2 GH1. Nah, untuk melakukan pengamatan kita memerlukan alat dan bahan. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama adalah komputer atau laptop atau juga HP Android. Yang kedua yaitu software simulasi fluid pressure and flow in jar. Yang ketiga yaitu ada jaringan internet. Nah, di sini saya telah mengamati pada virtual lab-nya. Nah, tabel pengamatan dan pengolahan datanya yang pertama yaitu tabel pertama dengan laju aliran atau debit 6,4 meter per sekon. Diameter pipa yaitu 1 meter, luas penampang pipa 1 yaitu 1 meter kuadrat, kecepatan aliran pipa 1 berhasil pada perhitungan 6,4 meter kubik per sekon. Tabel kedua itu kecepatan aliran fluid dari pipa pertama atau hasil pengukuran 6,4 meter per sekon kuadrat. Diameter pipa kedua itu 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. Luas penampang pipanya yaitu 4 meter kuadrat, 9 meter kuadrat, dan 16 meter kuadrat. Kecepatan aliran yaitu dengan hasil pengukurannya 2 kali 1,6 meter per sekon, 3 meter kali 0,7 meter per sekon, 4 kali 0,4 meter per sekon. Nah, kecepatan alirannya yaitu 3,2 meter kuadrat per sekon, 2,1 meter kuadrat per sekon, dan 1,6 meter kuadrat per sekon. Nah, tabel 3 yaitu tinggi menara yaitu 18 meter. Nah, saat tangki penuh itu jarak air sampai di tanah dengan terukur 25,5 meter. Saat terisi setengah 19,83 meter. Saat tangki terisi 1/4 sama dengan 14,19 meter. Nah, pada pengolahan ini, pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida, di mana diameter pertama pipa kedua adalah 2 meter, dengan luas penampang 4 meter kuadrat, dengan kecepatan aliran yaitu 3,2 meter kuadrat per sekon. Yang kedua yaitu diameter pipa kedua dengan diameter 3 meter, luas penampang pipa kedua yaitu 9 meter kuadrat, dan kecepatan aliran yaitu 2,1 meter kuadrat per sekon. Nah, diameter pipa kedua yang ketiga adalah 4 meter, dengan luas penampang pipa yaitu 16 meter kuadrat. Nah, kecepatan alirannya itu 1,6 meter kuadrat per sekon. Lalu pengamatan fenomena tangki bocor. Diameter pipa keduanya adalah 2 meter dengan luas penampang yaitu 4 meter kuadrat dengan kecepatan aliran 3,2 meter per sekon. Lalu 3 meter dengan diameter 3 meter, luas penampangnya itu 9 meter kuadrat dan kecepatan alirannya yaitu 2,1 meter kuadrat per sekon. Diameter pipa kedua yaitu 4 meter dengan luas penampang pipa kedua yaitu 16 meter kuadrat dengan kecepatan aliran hasil pengukuran yaitu 1,6. Nah, maka kesimpulan yang dapat kita lihat dari sini yaitu
bandingkan kecepatan fluida di pipa hasil perhitungan pertama dan hasil pengukuran. Apakah sama atau berbeda? Nah, di sini jawabannya berbeda karena tingkat keakuratannya juga berbeda. Lalu tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya. Nah, semakin besar penampang pipa, maka akan semakin besar juga kecepatan alirannya. Lalu, pada fenomena tangki bocor, bandingkan jarak jatuhnya air dari tangki, kaki, hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Apakah berbeda? Jawabannya sama, karena luas penampang dan diameternya juga sama. Lalu tentukan hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai ke tanah. Jawabannya itu semakin menurun ketinggian permukaan air, maka akan semakin dekat jaraknya. Nah, itu tadi saya mengkomunikasikan laporan saya tentang fluida dinamis dan juga fluida statis. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.